Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Akmal dengan NIM 2414010164. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaykim mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Adapun arti dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ialah: serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, adapun asbabun nuzul dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Menurut ulama tafsir, Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini memiliki keterkaitan dengan peristiwa setelah perang Uhud, khususnya ayat 126 sampai 128. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dan jasadnya dimutilasi oleh kaum musyrik, Nabi Muhammad sangat berduka dan sempat berkeinginan membalas perlakuan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat yang memerintahkan agar pembalasan dilakukan secara adil dan tidak melampaui batas. Bahkan Allah menegaskan bahwa bersabar adalah sikap yang lebih utama. Kemudian adapun ayat 125 merupakan pedoman umum dalam berdakwah. Meskipun tidak memiliki sebab turun yang khusus, ayat ini menjadi dasar metode dakwah Islam yang mengedepankan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Kemudian tafsir menurut para mufassir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 125 memerintahkan Rasulullah untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Menurut beliau, setiap metode digunakan sesuai dengan kondisi dan karakter orang yang diajak berdakwah.
Kemudian pada ayat 126 sampai 128, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan membalas perlakuan orang lain secara seimbang, tetapi memaafkan dan bersabar itu lebih utama. Allah juga menegaskan bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Kemudian adapun dalam tafsir Al-Misbah, menurut M. Quraisy Shihab, ayat 125 mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan secara persuasif, bijaksana, dan menghargai lawan bicara. Hikmah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan argumentasi yang tepat, sedangkan nasihat yang baik disampaikan dengan kasih sayang dan keteladanan. Pada ayat 126 sampai dengan 128 dijelaskan bahwa kesabaran itu bukanlah suatu hal kelemahan, melainkan kekuatan moral yang menunjukkan kematangan iman. Allah memerintahkan kaum muslim untuk tidak membalas kezaliman secara berlebihan dan tetap mengendalikan diri. Kemudian nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang pertama itu nilai pendidikan akidah, yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat. Kemudian nilai pendidikan akhlak, berdakwah dengan lemah lembut, santun, dan penuh hikmah, dan menghargai perbedaan pendapat melalui dialog yang baik. Kemudian nilai pendidikan moral, yaitu menegakkan keadilan tanpa melalui batas dan mengutamakan sifat sabar dan pemaaf. Yang terakhir, nilai pendidikan sosial, yaitu membangun komunikasi yang santun dan saling menghormati, dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog yang konstruktif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.